Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 53. Hal ini dimengerti benar oleh Tian Xin dan juga Kim Hong yang melakukan perjalanan jauh menuju ke pegunungan Kunlun San itu. Mereka telah melakukan penyelidikan dan mendengar betapa angkernya nama Kunlun Pai sehingga mereka sudah bersepakat untuk bersikap hati-hati dan sedapat mungkin menghindarkan bentrokan atau kesalahpahaman dengan pihak Kunlun Pai. Karena nama besar Kunlun Pai itulah maka biarpun pada suatu senja mereka telah tiba di daerah Kunlun Pai, mereka tidak mau mengunjungi asrama itu di waktu malam karena hal itu dianggap kurang sopan. Juga mereka membuang niat mereka untuk melakukan penyelidikan secara diam-diam, yaitu mempergunakan kepandaian untuk malam-malam memasuki asrama secara menyelundup. Mereka bersikap hati-hati, karena memasuki Kunlun Pai sebagai maling adalah amat berbahaya dan sukar. Juga kalau sampai mereka ketahuan, hal itu tentu akan menimbulkan permusuhan dan akan mempersulit maksud mereka berurusan dengan Jit Goat Tosu tanpa melibatkan Kunlun Pai. Mereka bermalam di sebuah gua batu yang banyak terdapat tak jauh dari asrama Kunlun Pai itu dan baru pada keesokan harinya setelah matahari naik tinggi, setelah mereka membersihkan diri di sumber air dan sarapan pagi daging ayam hutan panggang, mereka berdua pergi mengunjungi asrama Kunlun Pai. Kuil Kunlun Pai bukanlah kuil umum di mana umum suka datang bersembahyang, melainkan kuil yang khusus dipergunakan belajar agama oleh para murid Kunlun Pai. Oleh karena itu, tidak ada orang luar datang bersembahyang dan ketika Tian Xin dan Kim Hong tiba di pintu gerbang asrama di mana terpancang sebuah papan nama dengan huruf-huruf besar yang berbunyi Kun Lun Pai, beberapa orang Tosu dan beberapa orang murid Kunlun Pai yang bertugas jaga segera menyambut mereka dengan pandang mata heran dan juga bercuriga. "Jiwie, Anda berdua, siapakah dan ada keperluan apakah mengunjungi tempat kami?" tanya seorang di antara para murid yang bertugas jaga. Tanpa menyembunyikan kekaguman terhadap Kim Hong, kekaguman yang jujur, tidak mengandung berahi atau sikap kurang ajar. "Kami mohon bertemu dengan Ketua Kunlun Pai," kata Tian Xin, sikapnya hormat dan bicara singkat, setelah dia dan Kim Hong memberi hormat dan dibalas oleh mereka. "Maaf," kata seorang di antara para Tosu. "Akan tetapi sungguh tidak mudah untuk menghadap para pimpinan kami. Ketua kami sibuk dengan pekerjaan beliau atau sedang siulian, samadhi, sedangkan wakil ketua kami juga lebih banyak lagi pekerjaannya. Kalau tidak ada keperluan penting sekali, kami sungguh tidak berani lancang mengganggu beliau berdua." "Totiang," kata Kim Hong. "Kalau tidak ada keperluan penting, untuk apa kami jauh-jauh datang ke tempat sunyi seperti ini? Terus terang saja, yang mempunyai kepentingan adalah aku, dan kawanku ini hanya menemaniku saja. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kami hendak menghadap para pimpinan? Caranya hanya satu, yaitu Nona memperkenalkan nama dan memberitahukan kepentingan Nona agar dapat kami laporkan kepada pimpinan. Itu pun belum dapat kami menanggung bahwa Nona akan pasti diterima menghadap, namun setidaknya kedatangan Nona akan kami sampaikan sebagai laporan. Baiklah, katakan bahwa aku Toan Kim Hong bersama temannya minta dapat menghadap pimpinan Kunlun Pai karena ada urusan yang amat penting." "Maaf, Nona Toan. Kami minta agar urusan itu disebutkan sehingga kalau pimpinan kami menanyakan, kami dapat menjawab dan tidak akan mendapat teguran. Kami tidak ingin permintaan Nona ditolak hanya karena Nona tidak memberitahukan kepentingan Nona." Kim Hong mengerutkan alisnya. Bagaimanapun juga, permintaan Tosu ini masuk di akal dan pantas, maka terpaksa ia pun harus mengaku terus terang. "Aku minta menghadap pimpinan Kunlun Pai untuk minta perkenan mereka agar aku diperbolehkan bertemu dengan Jit Goat Tosu yang sedang bertapa di daerah Kunlun Pai." Tosu itu nampak terkejut. "Xian Cai," katanya lirih penuh keheranan karena sesungguhnya dia sendiri sudah hampir lupa kepada seorang kakek yang telah bertahun-tahun bertapa di dalam gua di sebelah belakang ladang Kunlun Pai di belakang perumahan itu. Seorang kakek yang penuh rahasia dan yang menurut pimpinan Kunlun Pai, amat sakti dan tidak boleh diganggu sama sekali. "Ada apa, Totiang? Aku sudah berterus terang, masih kurang apa lagi?" "Ah, tidak apa-apa, Nona. Baik, kami akan segera melaporkan ke dalam dan harap Jiwie Sudi menanti sebentar di luar." Dan pintu gerbang itu lalu ditutup dari dalam. Kim Hong saling pandang dengan Tian Xin dan pemuda ini hampir tertawa melihat wajah yang muram dan jengkel itu. "Tenang dan sabar sajalah. Tiada gunanya jengkel.
Kalau para Tosu itu mempersulit, jangan salahkan aku kalau aku mencari sendiri tanpa izin mereka. Gadis itu mengancam dengan hati mengkal dan melihat keadaan gadis itu, Tianxin merasa lebih aman untuk berdiam diri saja. Tak lama kemudian, daun pintu itu terbuka lagi, kini terbuka kedua-duanya sehingga nampaklah sebelah dalam pekarangan depan yang luas itu. Para penjaga kini nampak berbaris rapi, dan selain para Tosu yang tadi, kini nampak 3 orang Tosu yang lain yang lebih tua dan melihat sikap mereka dapat diduga bahwa tentu tingkat mereka lebih tinggi daripada para Tosu pertama. Seorang di antara mereka, yang memiliki tahi lalat di dagunya, dengan pandang mata penuh selidik memandang kepada kedua orang tamunya, terutama kepada gadis yang katanya hendak bertemu dengan Jit Goat Tosu itu. Xiancai. Nona yang masih begini muda berkeras hendak bicara dengan pimpinan kami. Akan tetapi pimpinan kami amat sibuk dan tentu saja tidak mempunyai waktu untuk melayani segala macam orang, terkecuali orang-orang istimewa yang mempunyai keperluan istimewa lagi. Totiang, tidak perlu bicara seperti teka-teki. Katakanlah, macam yang bagaimanakah orang istimewa itu? Tanya Kim Hong, menahan kemarahannya dan masih tersenyum, walaupun ia merasa dipandang rendah. Melihat sikap Nona, tentu Nona adalah seorang yang biasa berkelana di dunia Kang Ou, maka ucapan Pinto tadi kiranya sudah cukup jelas. Hanya tokoh Kang Ou yang berkepandaian sajalah yang kiranya berharga untuk berhadapan dengan pimpinan kami, sedangkan tokoh Kang Ou biasa, cukuplah berurusan dengan kami, anak murid Kunlun Pai. Tidak tahu apakah Nona termasuk golongan pertama ataukah kedua. Hati Kim Hong mulai menjadi panas. Totiang, apakah yang harus kulakukan untuk membuktikan kepada kalian di sini golongan mana aku termasuk? Maaf Nona. Akan tetapi setiap perkumpulan mempunyai peraturan masing-masing dan Kunlun Pai juga tidak terkecuali. Kami di sini mempunyai peraturan yang telah ditentukan sejak dahulu. Di antara para tamu kami dibagi menjadi 3 golongan. Golongan paling rendah adalah mereka yang tidak dapat melewati kami dan golongan ini cukup membicarakan keperluannya dengan kami saja. Adapun golongan kedua adalah golongan tamu yang biarpun mampu melewati kami namun tidak mampu melewati para suheng kami di ruangan tengah dan golongan itu pun cukup disambut dan dilayani oleh para suheng kami itu. Adapun golongan pertama haruslah dapat melewati kami dan kemudian melewati pula para suheng kami di ruangan tengah. Barulah dia berhak untuk bicara dengan pimpinan kami. Begitukah? Kenapa tidak sejak tadi kalian memberitahu kepadaku? Nah, susunlah barisanmu, Totiang hendak kulihat sampai di mana kehebatan barisan Kunlun Pai. Kim Hong menantang dan dibisikkannya kepada Tianxin. Kau jangan mencampuri yang ini. Tianxin tersenyum dan mengangguk. Tentu saja dia tidak mau mencampuri karena dia pun hanya hendak membantu kekasihnya kalau menghadapi musuh besarnya, si pertapa itu. Dia tidak mau bermusuhan dengan Kunlun Pai dan dia pun tidak ingin kalau Kim Hong bermusuhan dengan partai besar itu. Ingat, jangan lukai orang. Bisiknya dan Kim Hong mengangguk. Sementara itu, 3 orang Tosu yang baru datang telah mengatur 5 orang Tosu dan 9 orang murid Kunlun Pai yang berpakaian biasa untuk mengatur barisan. 9 orang murid itu membentuk setengah lingkaran menghadang di depan, dan di belakangnya berdiri 5 orang Tosu yang memegang sebatang pedang. Adapun 9 orang murid terendah dari Kunlun Pai itu bertangan kosong karena tugas mereka hanya mempergunakan tenaga mencegah wanita itu maju. Nona Toan Kim Hong, kami sudah siap, silakan melewati kami kalau kau mampu, tiba-tiba Tosu yang bertahi lalat dagunya berteriak. Kim Hong tersenyum lalu ia melangkah maju, akan tetapi tiba-tiba 9 orang itu bergerak menghadangnya dan kemanapun ia melangkah, ia selalu bertemu dengan mereka yang terus membuat gerakan menghadang. Kenapa menghadang di jalan? Aku mau lewat, kata Kim Hong dan ia melangkah maju terus. Tentu saja ia tabrakan dengan seorang di antara mereka yang menghadang di jalan dan dengan gerakan sikunya, orang itu pun terjengkang. Melihat ini, 4 orang sudah menangkap kedua lengan darah itu, 2 di kanan dan 2 di kiri. Kedua lengannya dipegang kuat-kuat oleh 4 orang laki-laki muda yang kokoh kuat dan terlatih. Kim Hong masih tersenyum dan tiba-tiba ia menggerakkan kedua lengannya dan terdengarlah teriakan-teriakan ketika 4 orang murid Kunlun Pai itu terpelanting ke kanan dan ke kiri sampai beberapa meter jauhnya. 4 orang murid lain yang belum jatuh, cepat menubruk dari kanan dan kiri. Akan tetapi Kim Hong menggerakkan kakinya yang kanan dan kiri bergantian dengan kecepatan yang luar biasa dan tahu-tahu 4 orang itu pun sudah roboh semua.
Mereka tidak terluka, akan tetapi mengaduh-aduh karena bekas tendangan dan bekas terbanting itu cukup mendatangkan rasa nyeri, sementara itu darah yang mereka halangi sudah lewat. Kim Hong melangkah ke depan menghadapi 5 orang Tosu yang memalangkan toya mereka dan begitu Kim Hong mendekat, mereka sudah mengurung dengan toya di tangan. Sementara itu, Tian Xin tersenyum melihat 9 orang murid Kunlun Pai berpelantingan tadi dan dengan lenggang seenaknya dia pun masuk mengikuti Kim Hong. Dia tidak mau campur tangan, hanya menonton saja. Kim Hong sudah dikurung oleh 5 orang Tosu yang melihat gerakannya, tentu tidaklah selemah 9 orang pertama tadi. Dan memang benarlah. 5 orang Tosu ini adalah murid-murid tingkat 3 dan sudah memiliki dasar ilmu silat Kunlun Pai yang kokoh kuat dan latihan yang cukup matang walaupun mereka belum mewarisi ilmu-ilmu simpanan dari partai besar itu. Namun ilmu toya mereka cukup hebat karena pada waktu itu, Kui Im Tosu telah mengembangkan ilmu toya Kim Kau Pang Hoat, yaitu ilmu tongkat yang sumbernya dari ilmu tongkat tokoh dongeng si Raja Monyet Sun Gokong, dan ilmu tongkat ini diajarkan kepada murid-murid tingkat 3. Apalagi mereka berlima juga membentuk barisan Mo Heng Tin maka mereka dapat bekerja sama dan seolah-olah tenaga 5 orang digabung menjadi satu. Kim Hong yang dikepung itu masih tersenyum tenang saja. Benarkah kalian tidak mau memberi jalan kepada seorang muda seperti aku? Tanyanya. Ditanya begini, 5 orang Tosu itu sejenak bingung. Menurut pantas memang nampaknya janggal kalau 5 orang pendeta seperti mereka tidak mau mengalah terhadap seorang wanita muda yang mau lewat. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kim Hong untuk meloncat ke depan. Akan tetapi 2 batang tongkat sudah memotong jalan menghadang 2 tongkat lain mengancam ke atas kepala dan tongkat kelima dari belakang siap menyambar kakinya. Hebat, katanya memuji karena memang gerakan refleks 5 orang Tosu itu sedemikian hebatnya. Akan tetapi ia tidak menghentikan gerakannya dan cepat ia memegang 2 tongkat di depannya, dengan gerakan tiba-tiba menarik 2 tongkat itu ke atas sambil mengerahkan sinkangnya kemudian tubuhnya meloncat untuk membiarkan tongkat yang menyambar kaki itu lewat. Trak! Trak! 2 tongkat yang dipegangnya itu menangkis tongkat yang menghantam dari atas dan selain dapat meloloskan diri dari serangan 5 orang itu, juga dalam segebrakan ini Kim Hong sudah berhasil mengacaukan mereka. Namun dengan gerakan sigap sekali 5 orang Tosu itu sudah dapat mengepungnya lagi sebelum ia mampu lewat. Kim Hong tersenyum. Bagus, Mo Heng Tin yang hebat, katanya memuji dan tiba-tiba saja tubuhnya melayang ke atas. Melihat ini, 5 orang Tosu itu cepat menggerakkan toya mereka menyerang dan juga mereka berlompatan. Akan tetapi, tubuh nona itu sudah berjungkir balik dan begitu kepalanya digerakkan, rambutnya berkelebat seperti ular dan melibat 5 ujung tongkat itu, kemudian tubuhnya membalik lagi dan kedua kakinya bergerak menendang ke arah 5 tangan yang memegang tongkat. 5 orang Tosu itu terkejut bukan main ketika merasa betapa tongkat mereka tidak dapat mereka tarik kembali, sudah terbelit dengan amat kuatnya oleh rambut wanita itu dan menghadapi tendangan kedua kaki di udara yang mengarah tangan mereka itu, mereka tidak dapat menghindarkan diri lagi. Tangan mereka seketika lumpuh dan tahu-tahu tongkat mereka telah terampas dan sekali Kim Hong menggerakkan kepalanya, tongkat-tongkat itu meluncur ke bawah dan menancap di atas tanah sampai setengahnya. Sebelum 5 orang Tosu itu sempat menahan lagi, Kim Hong sudah berjungkir balik dan turun di sebelah dalam, telah melewati 5 orang Tosu itu yang hanya mampu saling pandang, kemudian menarik tongkat masing-masing dari tanah. 3 orang Tosu yang berada di sebelah dalam, memandang penuh kagum. Mereka merasa kagum karena maklum bahwa darah muda ini selain lihai bukan main, juga tidak mempunyai niat buruk sehingga kini telah mengalahkan barisan pertama dari 9 orang dan barisan kedua dari 5 orang tanpa melukai mereka sama sekali. Mereka ini adalah murid-murid tingkat-tingkat 2 yang sudah memiliki kepandaian tinggi. Melihat gerakan Kim Hong tadi, sebagai ahli-ahli silat tinggi mereka sudah maklum bahwa Kim Hong adalah seorang wanita yang lihai bukan main, yang agaknya mewarisi ilmu silat dari seorang sakti. Kelihayan dan sikap Kim Hong yang tidak mau melukai lawan itu sebetulnya sudah mendatangkan rasa simpati dalam hati mereka dan menurutkan hati mereka, agaknya mereka akan suka membiarkan Kim Hong lolos untuk menemui ketua mereka. Akan tetapi, mereka adalah Tosu-Tosu yang berdisiplin, maka mereka tidak berani melanggar peraturan dan tata tertib. Sambil menjura, Tosu yang bertahi lalat di dagunya itu berkata, "Ah, kiranya Nona sungguh memiliki kepandaian yang luar biasa. Akan tetapi Nona masih harus dapat melewati kami bertiga sebelum memasuki ruangan sebelah dalam." Mereka bertiga lalu bergerak membentuk barisan segi 3 dengan pedang mereka.
Kim Hong menggerakkan kepala untuk memindahkan kuncir rambutnya ke belakang. Manis sekali gerakan ini dan ia pun tersenyum. Ah, aku tidak percaya bahwa para Tosu Kunlun Pai yang bijaksana dan baik budi akan mau mencelakakan seorang tamu wanita muda yang hanya ingin menghadap ketuanya. Setelah berkata demikian, darah ini lalu menerjang ke depan, menerjang di antara dua batang pedang yang membuat pertahanan dan membentuk dua daun pintu. Akan tetapi dua batang pedang itu bergerak cepat dan nampaklah gulungan sinar pedang yang menghadang di depannya. Adapun pedang ketiga juga sudah siap menggantikan teman dengan berputar-putar di atas kepalanya. Tahulah Kim Hong. Tiga orang Tosu ini yang tingkatnya sudah lebih tinggi tidak akan menyerangnya seperti para penghadang pertama dan kedua tadi, melainkan membentuk sinar pedang untuk menghalangnya dan kalau ia menerjangnya dan sampai terluka oleh sinar pedang, hal itu berarti bahwa ia yang salah sendiri menerjang pedang, bukan pedang yang sengaja menyerangnya. Maka ia pun tersenyum dan tentu saja ia tidak tega untuk melukai Tosu-Tosu yang begini sungkan dan baik kepadanya. Maka ia hendak memaksa agar tiga orang Tosu itu memperlihatkan kepandaiannya dan tidak sungkan-sungkan lagi kepadanya, karena bukankah perasaan sungkan itu berarti sudah menyeleweng daripada tugas mereka? Ia tidak ingin mereka itu ditegur atasan mereka sebagai penjaga-penjaga yang kurang ketat. Samwi Totiang harap jangan bersikap sungkan lagi, katanya dan tiba-tiba saja ia menggerakkan tangannya, bukannya dengan maksud menerobos ke dalam, melainkan menggunakan tangan untuk menyerang mereka. Serangan tangannya tentu saja hebat sekali, didahului oleh hawa pukulan yang amat kuat dan mengeluarkan angin berdesir. Dua orang Tosu itu terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa tamu ini malah berbalik menyerangnya demikian dahsyatnya. Cepat mereka memutar pedang untuk menangkis, akan tetapi kekagetan mereka bertambah ketika gadis itu berani mempergunakan tangan kosong untuk menyambar pedang mereka. Dengan tangan dimiringkan, gadis itu begitu saja menangkis pedang dan mereka merasa betapa tangan mereka bergetar hebat ketika pedang bertemu dengan tangan. Tahulah kini tiga orang Tosu itu bahwa lawannya benar-benar amat tangguh dan mereka pun tidak bersikap sungkan lagi. Kalau bersikap sungkan dan mengalah terhadap lawan yang tingkat kepandaiannya lebih tinggi, hal itu sungguh lucu dan sama dengan menyerah kalah. Maka kini mereka pun mengubah gerakan mereka, dan Sem Chioktin, barisan segi tiga, mereka benar-benar dipergunakan, dengan jurus-jurus serangan dari tiga penjuru sehingga sebentar saja tubuh Kim Hong sudah dijatuhi dan dihujani serangan bertubi-tubi. Bagus. Kunlun Kiamsut memang hebat. Kim Hong memuji, bukan hanya untuk menyenangkan lawan melainkan memang ia dapat merasakan hebatnya ilmu pedang yang dimainkan dalam barisan segi tiga ini. Serangan mereka demikian mantap dan kuat, penjagaan mereka demikian ketat sehingga ia menghadapi lawan yang tangguh dan hal ini menimbulkan kegembiraannya. Sementara itu 5 orang Tosu dan 9 orang anak murid Kunlun Pai sudah berdiri menonton dan mereka pun merasa kagum bukan main. Tahulah mereka bahwa gadis muda itu tadi bersikap lunak sekali terhadap mereka. Setelah mencoba ilmu pedang 3 orang Tosu tingkat 2 itu selama hampir 50 jurus, puaslah hati Kim Hong. Ia sudah memperlihatkan kecepatan gerakannya sehingga 3 batang pedang itu tidak pernah dapat menyentuhnya, dan yang terlalu dekat dapat ditangkis dengan tangan terbuka. Sebaliknya, ia pun membalas setiap serangan dengan totokan-totokan yang tidak kalah hebatnya dan setelah lewat 50 jurus, tiba-tiba ia berseru. Maaf Samwi Totiang, aku mau lewat. Tiba-tiba saja 3 orang Tosu itu merasa betapa tangan mereka yang memegang pedang menjadi lemas dan lumpuh untuk beberapa detik lamanya dan kesempatan ini sudah cukup bagi Kim Hong untuk meloncat ke sebelah dalam melewati mereka. 3 orang itu hanya dapat memutar tubuh dan memandang bengong. Mereka tadi hanya melihat berkelebatnya sinar hitam disertai bau harum dan tahulah mereka kini bahwa wanita tadi telah menotok pundak mereka dengan ujung rambut kunciran itu. Diam-diam ketiganya bergidik karena kalau wanita itu menghendaki tentu bukan tempat itu yang ditotok, melainkan jalan darah yang lebih berbahaya lagi, misalnya di leher yang dapat membuat mereka roboh atau bahkan tewas. Maka mereka bertiga lalu menjura dengan hormat kepada gadis itu dan berkata, Nona telah lulus dan dapat melewati kami, silakan masuk. Terima kasih, akan tetapi biarkan temanku lewat juga. Katanya sambil menanti Tianxin yang berjalan menghampirinya dari luar. Akan tetapi, yang dapat melewati kami hanya Nona seorang. Dia belum memperkenalkan diri dan... Bukankah sudah kukatakan bahwa aku akan menghadap pimpinan Kunlun Pai bersama seorang kawanku? Totiang, akulah yang bertanggung jawab atas dirinya, kata Kim Hong.
Tosu bertahi lalat di dagunya itu mengerutkan alisnya akan tetapi dia menarik napas panjang, lalu menggerakkan pundaknya. Xiancai, kami telah kalah, tidak perlu banyak cakap lagi. Akan tetapi mungkin sekali para suheng kami yang di dalam akan berpikiran lain. Harap Nona berhati-hati karena para suheng kami tidak boleh disamakan dengan kami yang masih bodoh. Kim Hong menjura ke arah mereka dan tersenyum. Terima kasih, Totiang sekalian sungguh baik sekali. Dan ia pun melangkah masuk bersama Tian Xin, meninggalkan para penjaga di luar yang tentu saja merasa kagum dan tiada hentinya membicarakan nona cantik jelita yang berilmu tinggi itu. Kim Hong dan Tian Xin melangkah maju terus, melalui lorong yang panjang. Mereka berjalan dengan penuh kewaspadaan, siap menghadapi segala macam rintangan. Akan tetapi, lorong itu ternyata tidak mengandung jebakan-jebakan atau rintangan-rintangan apapun. Setelah lorong itu habis, tibalah mereka di sebuah ruangan yang amat luas dan mereka melihat dua orang Tosu yang usianya kurang lebih 50 tahun, keduanya tinggi kurus dan wajah mereka membayangkan kehalusan budi akan tetapi sikap mereka berwibawa. Tian Xin menahan kakinya dan membiarkan Kim Hong yang maju sendiri menghadapi dua orang Tosu itu. Mereka itu adalah murid-murid kepala dari Kunlun Pai, yang menerima pendidikan langsung dari ketua dan wakil ketua Kunlun Pai. Hanya ada 5 orang murid kepala dan pada waktu itu, yang berada di dalam asrama hanya 2 orang inilah. Maaf, Jiwie Totiang. Aku mohon lewat untuk menghadap ketua Kunlun Pai. Kata Kim Hong dengan sikap biasa dan tenang sekali sambil menghampiri mereka. Xiancai. Nona Toan Kim Hong dapat melewati penjagaan pertama, sungguh lihai sekali dan Pinto berdua menyatakan kagum bukan main. Kata seorang di antara mereka yang mukanya pucat dan matanya sipit seperti terpejam. Setelah berkata demikian, Tosu ini mengangkat kedua tangan di kepal di depan dada dan memberi hormat sambil melangkah maju ke arah Kim Hong. Angin pukulan menyambar dahsyat dari kedua tangan itu ke arah dada Kim Hong. Maklumlah darah ini bahwa Tosu bermuka pucat itu adalah ahli Lue Keh yang memiliki tenaga sakti kuat. Maka mukanya selalu pucat seperti itu, mungkin disebabkan latihan yang terlalu terpaksa sehingga berakibat seperti itu. Maka ia pun cepat mengangkat kedua tangan di depan dada membalas penghormatan itu sambil berkata, "Ah, Totiang terlalu memuji. Mana aku berani menerimanya." Dari kedua tangan nona ini pun menyambar tenaga sinkang yang merupakan angin berkesiur menyambut serangan lawan. Tosu itu nampak terkejut ketika merasa ada hawa dingin menolak tenaganya. Maka dia pun membuka kedua kepalan tangannya dan kini mengulurkan kedua lengannya itu, dengan kedua telapak tangan terbuka mendorong dengan terang-terangan untuk memperkuat daya serangannya tadi. Melihat lawannya menyerang secara terbuka, Kim Hong juga mengulurkan kedua lengannya menyambut dan kini dua pasang telapak tangan itu saling bertemu dan dari situ mengalir keluar kekuatan sinkang yang sama dahsyatnya. Adu sinkang terjadi dan biarpun keduanya hanya berdiri tegak dengan kedua lengan dilonjorkan, kedua tangan terbuka dan saling sentuh, namun bagi Tian Xin dan Tosu kedua merupakan saat menegangkan di mana dua orang yang memiliki sinkang kuat saling menguji tenaga sinkang mereka. Untuk beberapa saat lamanya Kim Hong mengerahkan sinkangnya dari sedikit dan setelah ia mengerahkan sampai 3/4 bagian, barulah ia dapat mengimbangi tenaga lawan. Diam-diam ia kagum juga. Murid kepala Kunlun Pai telah memiliki sinkang sekuat ini. Akan tetapi, setelah mengukur kekuatan lawan, ia tidak ingin mencelakai lawannya itu, lalu tiba-tiba ia mengeluarkan seruan nyaring dan Tosu itu kaget setengah mati. Mendadak saja dia merasa betapa telapak tangan nona itu menjadi lunak sekali dan dia merasa tenaganya seperti terjun ke tempat tanpa dasar dan dia pun terjerumus ke depan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pada saat itu, Kim Hong sudah meloncat ke atas, melalui kepalanya dan melewatinya, tiba di belakangnya sedangkan Tosu pucat ini terhuyung ke depan dan nyaris tertelungkup. Dia membalikkan tubuh, mukanya penuh keringat dan napasnya agak memburu, lalu dia menjura. Terima kasih atas petunjuk nona yang lihai sekali. Tosu kedua, yang mukanya ramah dan jenggotnya panjang, tertawa. Hahaha, sungguh luar biasa sekali. Di dunia ini telah bermunculan orang muda yang memiliki kepandaian tinggi sekali. Sungguh membuat Pinto merasa seperti seekor katak dalam tempurung. Nona Toan, kalau saudaraku tadi menguji sinkangmu, maka sekarang tiba giliranku untuk menguji ketinggian ginkangmu. Nah, aku akan mencegah engkau masuk, dan cobalah engkau melewati aku dengan menggunakan kecepatan gerakanmu.
Setelah berkata demikian, Tosu itu berdiri di atas ujung jari kakinya, berjingkat dan mengembangkan kedua lengannya. Kim Hong tersenyum dan hatinya girang. Tosu Kunlunpai ternyata bukanlah orang-orang yang suka mempergunakan kekerasan, walaupun murid-murid mereka di dunia Kangou terkenal gagah perkasa dan gigih menentang kejahatan. Baik, Totiang. Nah kau halangilah aku. Tiba-tiba Kim Hong berkelebat lari ke sebelah kiri Tosu itu, akan tetapi Tosu itu pun sudah meloncat ke sana sehingga jalan bagi Kim Hong terhalang. Nona itu meloncat tinggi ke atas, berjungkir balik sampai 3 kali sehingga ia mencapai langit-langit, akan tetapi Tosu itu pun mengeluarkan seruan keras dan tubuhnya juga sudah mencelat ke atas menghadang di atas. Kim Hong turun lagi diikuti oleh Tosu itu dan selanjutnya dua orang itu seperti sedang bermain kejar-kejaran seperti anak kecil. Tubuh mereka tidak nampak lagi saking cepatnya gerakan mereka. Yang nampak hanya bayangan yang berkelebatan dan memang Tosu yang seorang ini memiliki gerakan cepat bukan main. Akan tetapi, kini dia bertemu dengan gadis yang pernah menjadi lamsin, yang terkenal sekali dengan ilmu kepandaiannya yang hebat-hebat, di antaranya kecepatan gerakannya. Demikianlah, setelah mengajak Tosu itu berkelebatan dengan cepat di mana Tosu itu selalu dapat memotong jalan masuk, tiba-tiba Kim Hong mengerahkan seluruh tenaga ginkangnya dan tubuhnya berpusingan cepat seperti gasing. Tentu saja Tosu itu terkejut sekali dan tidak tahu harus berbuat apa. Untuk ikut berpusing seperti itu, dia tidak sanggup dan tiba-tiba saja nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu darah itu telah melesat di sampingnya tanpa dia mampu mencegahnya, saking cepatnya gerakan itu. Tahulah Tosu itu bahwa kalau tadi Nona itu mengerahkan seluruh tenaga ginkangnya, dia tidak akan mampu mencegahnya. Hebat, hebat Pinto mengaku kalah, katanya sambil tertawa dan menghapus keringatnya. Tosu yang matanya sipit tadi kembali menjura. Nona telah memperlihatkan ketinggian ilmu silat, kekuatan sinkang dan ketinggian ginkang. Nona adalah seorang tamu yang sudah sepatutnya minta berjumpa dengan wakil ketua kami. Akan tetapi, orang muda itu tidak boleh masuk. Dia hanya teman Nona, dan dia tidak melalui ujian masuk. Totiang bersikap kurang adil sekali. Dua orang Tosu itu saling pandang dan yang bermata sipit kembali menghadapi Kim Hong. Xian Cai. Kalau ada kesalahan kami, harap kau tunjukkan, Nona. Sikap kami yang manakah yang kurang adil menurut pendapatmu? Setiap orang mempunyai peraturan masing-masing. Kunlunpai mempunyai peraturan bahwa siapa hendak menghadap ketuanya harus melalui ujian barisan murid-murid Kunlunpai. Aku menghormati peraturan tuan rumah dan sudah memenuhi syarat. Sebaliknya, sebagai tamu aku pun mempunyai peraturan kepantasan yang kiranya dapat dimengerti oleh para tokoh Kunlunpai. Aku adalah seorang wanita muda, dan menurut patut, kalau aku menghadap seorang pria, aku harus membawa teman. Karena itulah maka untuk menghadap ketua Kunlunpai aku membawa temanku. Apakah sudah dianggap tepat oleh ketua Kunlunpai untuk menerima tamu wanita muda berdua saja tanpa ada orang lain? Wajah kedua orang Tosu itu menjadi merah dan mereka merasa bingung, saling pandang karena mereka menganggap alasan Nona ini cukup kuat. Memang, dari sudut kesusilaan, amatlah tidak pantas kalau menolak orang yang menemani Nona ini menghadap ketua Kunlunpai, dan amatlah memalukan dan mendatangkan dugaan yang bukan-bukan kalau ketua atau wakil ketua Kunlunpai menerima kunjungan seorang wanita muda cantik jelita yang bukan murid dan bukan keluarga sendiri saja. Akan tetapi, Tosu berjenggot panjang yang ramah itu cerdik. Tiba-tiba dia bertanya, Nona, apa muka orang muda yang hendak mengantarmu menjumpai wakil ketua kami? Dia adalah kekasihku, tunanganku. Kim Hong berkata dengan lantang dan terus terang sehingga Tianxin sendiri menjadi terkejut dan mukanya berubah merah. Akan tetapi dia pun lantas dapat menangkap bahwa memang jawaban terus terang itulah yang paling tepat, karena kalau bukan saudara bukan tunangan, melakukan perjalanan berdua saja tentu sudah melanggar kepantasan pula. Selagi dua orang Tosu itu termangu-mangu, tiba-tiba terdengar suara dari balik daun pintu di sebelah dalam, suara yang halus dan ramah. Xian Cai, seorang muda yang penuh semangat. Persilakan Nona Toan dan temannya masuk. Dua orang Tosu itu nampak lega dan menjura ke arah Kim Hong dan Tianxin. Wakil ketua kami, Kui Yang Tosu, mengundang Jiwie untuk datang menghadap. Silakan. Mereka lalu membuka daun pintu yang besar itu. Kim Hong dan Tianxin membalas penghormatan mereka lalu melangkah, memasuki ambang pintu memasuki sebuah ruangan lain yang terang.
Ternyata kamar itu adalah sebuah kamar buku karena di sudut berdiri rak penuh dengan buku-buku tua, juga merangkap kamar tamu karena di situ terdapat meja kursi dan di atas dipan berkasur duduk bersila seorang Tosu yang wajahnya ramah dan Tosu itu duduk sambil tersenyum gembira, memandang kepada mereka. Tianxin dan Kim Hong juga mengangkat muka memandang kepada Tosu tua yang duduk bersila di atas dipan itu. Seorang Tosu yang usianya mendekati 70 tahun, tinggi kurus, wajahnya dihias senyum gembira dan sepasang matanya membayangkan keramahan dan kehalusan budi. Di sudut duduk pula 3 orang Tosu lain yang usianya lebih muda, kurang lebih 60 tahun, dari sikap mereka diam menanti, tanda bahwa mereka ini kalah tinggi tingkatnya dengan Tosu tua itu. Diam-diam Tianxin merasa seperti pernah mengenal Tosu tua itu, akan tetapi dia sudah lupa lagi di mana. Dan memanglah. Dia pernah melihat Tosu itu bukan lain adalah Kui Yang Tosu, tokoh Kunlun Pai yang pernah datang mencarinya bersama tokoh-tokoh pendekar lain ketika dia membunuh Pangeran Toan Ong. Dan 3 orang tokoh lain adalah para sutenya, pembantu-pembantunya yang tentu saja tingkat kepandaiannya lebih tinggi daripada 2 orang murid kepala tadi. Sementara itu, ketika dia memandang kepada wajah Tianxin dan bertemu pandang dengan sepasang mata pemuda yang mencorong tajam itu, jantung Tosu itu terguncang dan senyumnya lenyap seketika, alisnya yang putih berkerut dan sekali meloncat dia pun sudah bangkit berdiri menghadapi 2 orang muda itu. Pendekar sadis, teriaknya mengejutkan 3 orang sutenya yang juga segera bangkit ketika mendengar sebutan ini. Pendekar sadis, kiranya engkau berhasil menyelundup ke sini. Apakah engkau kini mulai dan hendak menyebar maut di Kunlun Pai? Ketika Tianxin melihat Tosu itu mengeluarkan tasbihnya dari saku jubahnya yang lebar, dia pun teringatlah kepada Tosu ini. Sambil tersenyum pahit Tianxin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Totiang. Sekali ini aku hanya menemani Nona Toan saja, dan sama sekali tidak ada urusan dengan pihak Kunlun Pai." Ciancai. Tosu itu nampak lega mendengar ini, akan tetapi kini pandangannya terhadap Kim Hong menjadi lain, tidak seramah tadi. "Maaf, Nona. Kalau Pinto tidak salah dengar, namamu adalah Toan Kim Hong. Nama keluarga Toan tidak banyak di dunia ini, apakah Nona masih ada hubungan keluarga dengan mendiang Pangeran Toan Ong?" Kim Hong tersenyum. Tidak ada salahnya menjawab pertanyaan itu, Lo Cianpui, walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan kunjunganku ke sini. Memang benar ada hubungan keluarga, karena Pangeran Toan Ong itu adalah pamanku sendiri. Ah! Tosu itu terkejut. Apakah Toan Xiuqia sudah tahu siapa yang membunuh Pangeran Toan? Nona itu mengangguk dan mengerling ke arah Tianxin. Aku sudah tahu, Lo Cianpui, pembunuhan karena salah paham dan karena fitnah orang. Pembunuhnya adalah temanku inilah. Tapi mengapa? Sudahlah, Lo Cianpui. Kedatanganku bukan untuk urusan itu, melainkan untuk urusan yang lain sama sekali. Kui Yang Tosu menarik napas panjang, lalu mengangguk. Benar, memang demikianlah. Nah, katakanlah, apa perlunya Nona berkeras hendak bertemu dengan pimpinan Kunlun Pai? Kedatanganku ini ingin minta perkenan Lo Cianpui agar aku diperbolehkan bertemu dengan Jit Goat Tosu yang sedang bertapa di asrama Kunlun Pai. Tosu itu mengangguk-angguk. Permintaan Nona itu sudah Pinto dengar tadi, akan tetapi Pinto masih ragu-ragu karena permintaan itu sungguh amat aneh. Kehadiran Jit Goat Tosu di sini adalah suatu rahasia dan sudah bertahun-tahun tidak ada yang tahu, bagaimana Nona bisa mengetahuinya? Dan bolehkah Pinto mengetahui apa urusan Nona dengan Jit Goat Tosu? Aku cukup menghormati Kunlun Pai, Lo Cianpui, sehingga untuk menemuinya, aku lebih dulu menghadapi pemimpin Kunlun Pai dan minta izin, bukannya langsung mencarinya sampai dapat kutemukan. Aku tidak ingin melibatkan Kunlun Pai dengan urusan kami, maka pertanyaan itu tidak dapat kujawab karena tidak ada sangkut pautnya dengan Kunlun Pai. Ciancai. Jangan Nona Toan berpendapat demikian. Ketahuilah bahwa Jit Goat Tosu bukanlah orang lain bagi kami. Dia adalah saudara angkat kami, maka tentu saja kami ingin tahu apa yang menjadi sebabnya maka Nona datang untuk mencarinya di sini. Kim Hong mengerutkan alisnya. Urusan menjadi sulit kalau begini. Tak disangkanya bahwa supeknya itu kini selain menjadi Tosu dan mondok di asrama Kunlun Pai, malah telah mengangkat saudara dengan para pimpinan Kunlun Pai. Kalau begini, agaknya tak dapat dihindarkan lagi keterlibatan Kunlun Pai. Lo Cianpui, urusanku dengan dia adalah urusan pribadi, urusan antara seorang murid keponakan dengan supeknya.
Apakah Lo Qianwei masih hendak mencampurinya? Mendengar ini terkejutlah kakek itu. Xian Cai, kiranya Nona adalah putri mendiang Toan Suong? Benar sekali, Lo Qianwei. Ah, kalau begitu, tentu saja Pinto tidak berhak mencampuri urusan pribadi Nona dengan supak Nona. Lalu Kui Yang Tosu menoleh kepada 3 orang Tosu itu. Tian Sute, harap kau antarkan Nona Toan menghadap Jit Goat Tosu. Karena beliau sedang bertapa, maka antar saja sampai di depan gua dan tinggalkan di situ. Terserah kepada yang berkepentingan mau menemui atau tidak. Baik, Su Heng. Jawab seorang di antara 3 Tosu itu. Marilah, Nona. Kim Hong dan juga Tian Xin mengikuti Tosu itu dan Kui Yang Tosu tidak berani mencegah ketika Tian Xin juga ikut, walaupun hatinya merasa tidak enak dengan munculnya pendekar sadis di tempat itu. Maka setelah sutenya pergi mengantarkan 2 orang muda itu ke arah belakang asrama, dia sendiri lalu bergegas masuk ke dalam untuk menemui Su Hengnya, yaitu Kui Im Tosu untuk membicarakan urusan itu. Ternyata daerah markas Kunlun Pai itu luas bukan main. Melalui sebuah pintu rahasia yang kecil, mereka keluar dari pagar tembok dan mendaki bukit atau puncak pegunungan di belakang dan setelah melalui daerah berbatu, akhirnya tibalah mereka pada dinding puncak yang penuh dengan gua-gua besar. Tosu itu membawa mereka ke sebuah gua besar yang gelap, berhenti di depan gua sambil berkata. Nah, disinilah tempat Jit Goat Tosu bertapa, Nona. Setelah berkata demikian, Tosu itu lalu membalikan badan dan meninggalkan 2 orang muda itu termangu-mangu di depan gua. Tian Xin dan Kim Hong memandang ke sekeliling. Tempat itu tentu saja sudah berada di luar pagar tembok Kunlun Pai, akan tetapi masih termasuk daerah Kunlun Pai. Tempatnya amat sunyi, di dekat sebuah puncak dan kalau saja mereka tidak diantar oleh seorang Tosu Kunlun, agaknya tidak mungkin mereka akan dapat menemukan tempat pertapaan Jit Goat Tosu. Di situ terdapat banyak sekali gua-gua besar berjajar seperti pintu-pintu hitam atau seperti mulut-mulut raksasa, ada puluhan banyaknya. Mereka tentu akan mempergunakan banyak waktu untuk menyelidikinya satu demi satu. Tidak nampak seorang manusia lain, bahkan agaknya tidak ada binatang hutan di pegunungan batu ini. Hanya ada beberapa ekor burung yang berterbangan di puncak, agaknya mempunyai sarang di sana, semacam burung pemakan bangkai. Tian Xin memberi isyarat kepada Kim Hong untuk membuka suara. Dara itu mengangguk, lalu ia berseru dengan suara yang mengandung tenaga kaikang sehingga getaran suaranya itu terdengar sampai jauh dan tentu akan sampai ke dasar gua di depannya. Jit Goat Tosu, keluarlah. Aku Toan Kim Hong datang untuk bicara denganmu. Dari dalam gua itu terdengar gema suara Kim Hong, terdengar mengaum menyeramkan seolah-olah ada suara iblis yang menjawabnya. Akan tetapi hanya gaung suara yang memantul itu saja yang terdengar, tidak ada suara lain. Beberapa kali Toan Kim Hong mengulangi seruannya tadi, namun sia-sia. Tidak ada suara menjawabnya. Sialan Tosu-Tosu Kunlun Pai itu. Aku ditipu, tempat ini kosong agaknya, gerutu Kim Hong. Tian Xin menggeleng kepalanya. Tidak mungkin dia membohong. Kalau begitu orangnya berada di dalam, sengaja tidak mau menjawab. Sebaiknya ku masuki saja dan kalau memang berada di dalam, ku seret dia keluar. Akan tetapi Tian Xin memegang lengannya dan menggeleng kepala. Kim Hong teringat dan bergidik. Bagaimana ia bisa lupa bahwa supeknya itu memiliki ilmu kepandaian yang bahkan lebih lihai daripada mendiang ayahnya? Karena ia tidak merasa mampu melawan maka ia minta bantuan Tian Xin, bagaimana kini secara lancang hendak memasuki gua gelap itu? Sungguh ceroboh karena hal itu akan berbahaya sekali. Tentu dia tidak mengenalmu, coba sebut nama ayahmu. Bisik Tian Xin. Kim Hong teringat. Betul juga, pikirnya. Supeknya itu belum pernah melihatnya, belum pernah pula mendengar tentang dirinya, tentu saja tidak ada artinya memperkenalkan nama. Maka ia lalu berteriak lagi, ditujukan ke dalam gua, dengan mengerahkan kaikangnya. Supek Jit Goat Tosu. Supek Go Guat Leng. Keluarlah, aku Toan Kim Hong putri tunggal dari Toan Suong datang hendak bicara dengan Supek. Baru saja gema suara itu menghilang, terdengarlah suara yang halus dari dalam gua itu, suara yang agak menggetar penuh perasaan. Xian Cai, Xian Cai, Xian Cai. Dan tak lama kemudian keluarlah seorang kakek dari dalam gua itu. Seorang kakek yang amat kurus kecil dan mukanya pucat seperti mayat, mungkin karena terlalu lama tidak pernah terkena sinar matahari. Melihat munculnya kakek yang kelihatan amat lemah dan sudah mendekati liang kubur ini,
hati Kim Hong merasa kecewa sekali. Beginikah macamnya orang yang selama ini dicari-carinya dengan hati penuh dendam kebencian? Hanya seorang kakek tua renta yang sudah hampir mati, tertiup angin kencang saja agaknya tentu akan roboh. Kakek itu berdiri agak bongkok di depan gua, sepasang matanya yang lemah itu berkedip-kedip, agaknya silau oleh sinar matahari yang sudah lama sekali tidak dilihatnya. Tangan kirinya dipergunakan melindungi matanya dari sinar matahari sedangkan tangan kanannya memegang sebuah bendera kecil yang sudah lapuk. Bendera itu berwarna kuning dan sudah tidak nampak jelas lagi apa gambarnya, hanya bendera itu pinggirnya sudah robek-robek seperti biasanya pada bendera kuno yang sudah terlalu lama dan dimakan usia. Gagang bendera itu ternyata merupakan sebatang anak panah terbuat dari perak. "Mana ya Putri Toan Suong?" tanya kakek itu dengan suara gemetar. Bersambung ke bab 54. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.